Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Susino. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi rataan atau MEAN. Materi ini adalah bagian dari bab statistika, yaitu materi pada matematika wajib siswa SMA kelas 12 ataupun juga siswa MA kelas 12. Langsung saja saya akan mulai jelaskan dari konsep rataan itu sendiri. Rataan adalah perbandingan jumlah semua nilai datum yang diamati berbanding dengan banyak datum yang diamati. Rataan itu biasanya disimbolkan dengan dengan simbol X, ada garis di atasnya. Ini biasanya dibaca X bar gitu ya. Dan jika jumlah semua nilai datum yang diamati itu disimbolkan dengan huruf J dan banyak datum yang diamati disimbolkan dengan huruf N, maka X bar itu sama dengan J per N. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kita mencari jumlah semua nilai datum yang diamati. Tentunya dari perbandingan ini kita dapat memperoleh bahwa J itu adalah X bar dikali N. Jumlah semua nilai datum itu adalah rata-rata dikali banyaknya datum itu sendiri. Kemudian bagaimana jika kita mencari banyak datum yang diamati, yaitu jumlah semua nilai tadi dibagi dengan rata-ratanya. Nah, konsep seperti ini seringkali terpakai pada saat kita menyelesaikan soal-soal kontekstual tentang materi ini, yaitu materi rataan. Berikutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana menghitung rata-rata nilai atau MEAN dari data tunggal. Baik, di sini ada rumus pertama. Jika diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata nilai data tersebut dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma XI, di mana nilai I-nya dari 1 sampai N dibagi dengan N. Jadi ini adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. X1 tambah X2 sampai Xn ya. Ini terjemahan dari sigma tadi dibagi dengan N. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh soalnya. Diberikan data ukuran sepatu yang dipakai 6 pemain voli SMA pelopor sebagai berikut: 42, 39, 43, 41, 40, 44. Pertanyaannya adalah tentukan rata-rata ukuran sepatu yang mereka gunakan. Oke, nah X bar sama dengan, jadi jumlah seluruh nilainya tadi 42 tambah 39 tambah 43 tambah 41 tambah 40 tambah 44 itu kita bagi dengan banyaknya ukuran sepatu, banyaknya pemain volinya, yaitu ada 6 orang. Maka diperoleh ini tadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 249, kemudian dibagi 6 sehingga X barnya adalah 41,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran sepatu yang mereka gunakan adalah 41,5. Berikutnya adalah rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu jika diketahui X1, X2, X3 sampai Xn mempunyai masing-masing frekuensi F1, F2, F3, Fn, maka rata-rata nilai data tersebut dapat kita hitung dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, di mana nilai I-nya dari 1 sampai N dibagi dengan sigma Fi dan juga nilai I-nya dari 1 sampai N. Atau kita terjemahkan yaitu F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah sampai Fn kali Xn itu dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah sampai ditambah Fn. Contohnya adalah seperti ini. Diberikan data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Pelopor Jaya sebagai berikut. Nah, ini datanya. Nilai 10 frekuensinya ada 12 dan nilai 9 frekuensinya ada 4. Nilai 8 frekuensinya ada 5 dan nilai 7 frekuensinya juga ada 5. Nilai 6 frekuensinya ada 3 dan nilai 5 frekuensinya ada 3. Pertanyaan adalah hitunglah rata-rata nilai ulangan harian matematika tersebut.
Maka kita akan jawab dengan rumus ini tadi ya. 12 kali 10 F1 kali X1 tambah 4 kali 9 tambah 5 kali 8 tambah 5 kali 7 tambah 3 kali 6 tambah 3 kali 5 dibagi dengan banyaknya frekuensinya, yaitu 12 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3, sehingga diperoleh X barnya sama dengan ini ya, 12 kali 10 adalah 120, 4 kali 9 36, dan seterusnya sampai 3 kali 5 adalah 15. Dan jumlah frekuensinya ini tadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 32. Nah, kemudian kita akan jumlahkan semua nilainya tadi, yaitu 120 tambah 36 tambah 40 tambah 35 tambah 18 tambah 15, itu hasilnya adalah 264. 264 kalau kita bagi 32, maka kita akan ketemu 8,25. Sehingga rata-rata nilai ulangan harian matematika siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Pelopor Jaya adalah 8,25. Nah, itu adalah contoh soal yang dapat kita kerjakan menggunakan rumus kedua. Selanjutnya ada rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ini adalah jika misalnya terdapat dua buah data dan dari data tersebut diketahui rata-rata pertama dan rata-rata kedua, dan juga masing-masing banyak datanya. Sehingga rata-rata gabungan itu sama dengan X bar kali X bar data pertama ya, rata-rata data pertama dikali dengan banyaknya data pertama. Nah, ini adalah jumlah seluruh nilai data pertama. Konsep tadi ya, X bar kali N. Nah, ini adalah jumlah seluruh nilai data pertama ditambah dengan jumlah seluruh nilai data kedua, jumlah semua datum ya, nilai datum data kedua dibagi dengan banyaknya data pertama ditambah dengan banyaknya data kedua. Jadi ini adalah pengembangan dari konsep tadi, yaitu X bar A dikali NA, jumlah seluruh datum data pertama, ditambah X bar B kali NB, jumlah seluruh datum data kedua, kemudian dibagi dengan banyak datum data pertama ditambah dengan banyak datum data kedua, sehingga diperolehlah rata-rata gabungan. Ini juga biasanya dapat kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual. Setelah ini saya akan jelaskan beberapa contoh soal-soal kontekstual atau soal-soal cerita ya, yang biasanya berkaitan dengan konsep rata-rata nilai atau MEAN ini sendiri. Baik, sekarang kita ke contoh soal pertama, yaitu bagaimana menggunakan konsep rata-rata nilai tadi dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Contoh yang pertama adalah banyak siswa kelas A adalah 30, kemudian kelas B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A adalah 70. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan kelas B adalah 66, maka rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah, oke, kita akan jawab soal ini ya. Kita akan jawab soal ini. Pertama, kita misalkan bahwa banyak siswa kelas A itu adalah 30, yaitu dengan NA gini ya, NA itu sama dengan 30. Kemudian NB-nya kita ketahui di situ ada 20 siswa. Selanjutnya nilai rata-rata ujian matematika kelas A adalah 70, berarti X bar dari A itu adalah 70. Kemudian jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan kelas B, berarti X bar gabungan itu sendiri sama dengan 66 ya. Maka rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah, nah, kita ketahui bahwa saya sambung di sini X bar gabungan itu sama dengan tadi ya, X bar A dikali dengan NA ditambah dengan X bar B dikali dengan NB. Itu semua dibagi dengan jumlah dari banyaknya anggota pada NA ya, NA ditambah dengan NB. X bar gabungannya kita ketahui adalah 66. Kemudian X bar A nya adalah 70 gitu ya.
dikali dengan NA nya adalah 30 ya, ditambah dengan, nah ini yang ditanyakan tadi adalah rata-rata ujian matematika kelas B. Yang ditanyakan adalah X bar B, ini yang ditanyakan. Oke. X bar B dikali dengan NB nya tadi adalah 20. Oke. Dibagi dengan NA ditambah dengan NB, 30 tambah dengan 20. Oke. Selanjutnya ini sama dengan 66 sama dengan 70 kali 30 itu adalah 2100 ya. 2100 tambah 20 X bar B dibagi dengan 50. 30 tambah 20 adalah 50. Nah, ini jadinya akan kita peroleh sama dengan 50-nya kita kalikan dengan 66. Nah, kalikan silang ya. 3300. Oke, sama dengan 2100 tambah 20 X bar B. Sehingga X bar B adalah 3300. 20 X bar B adalah 3300 dikurang dengan 2100. Diperolehlah bahwa 20 X bar B itu sama dengan 3300 dikurang 2100, yaitu 1200. Sehingga X bar B adalah 1200 kita bagi dengan 20. Maka diperoleh X bar B adalah 60. Jadi rata-rata nilai ujian matematika kelas B jawabannya adalah 60. Baik, itu adalah contoh pertama. Setelah ini kita akan ke contoh yang kedua. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua, yaitu umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 42 tahun. Nah, berarti ini adalah rata-rata gabungannya ya. Jika umur rata-rata para guru adalah 39 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 47 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen adalah, oke, kita akan jawab ini. Kita misalkan dulu, misalkan banyak guru itu adalah NA. Kemudian banyak dosen itu adalah NB. Dan selanjutnya diketahui di sini rata-rata gabungannya dalam 42 tahun, berarti X bar gabungan ya, dalam 42. Kemudian rata-rata umur para guru ya, itu adalah 39 tahun, berarti X bar A itu adalah 39. Dan selanjutnya adalah rata-rata usia atau umur dosen 47 tahun, berarti X bar B adalah 47. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen. Berarti yang ditanya itu adalah NA berbanding dengan NB. Ini yang ditanya. Oke, kita akan selesaikan di sini ya. Kita ketahui bahwa X bar gabungan itu sama dengan NA ya, X bar A dikali dengan NA, kemudian ditambah dengan X bar B dikali dengan NB dibagi dengan NA ditambah dengan NB ya. X bar gabungan di sini diketahui adalah 42 sama dengan X bar A adalah 39, berarti 39 NA ditambah dengan 47 NB gitu ya, 47 NB dibagi dengan NA tambah NB. Nah, ini kita kalikan silang, maka ketemu 42 NA ditambah dengan 42 NB sama dengan 39 NA ditambah dengan 47 NB gitu ya, kalikan silang. Sekarang dari sini kita dapat peroleh 42 NA
dikurang 39 NA itu sama dengan 47 NB dikurang 42 NB gitu ya. Ini kita peroleh 3 NA ya, 3 NA sama dengan maaf, ini harusnya huruf besar ya, itu NA nya. Bentar, saya hapus dulu. Ya, kita hapus. Sekarang kita tulis lagi. Ini ya, 3 NA sama dengan 47 kurang 42 berarti 5 NB. Nah, 3 NA sama dengan 5 NB. Yang ditanya adalah NA berbanding NB. Berarti NA berbanding NB itu sama dengan 5 banding 3 gitu ya. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah yang A. Itu adalah pembahasan soal nomor 2 dari contoh penggunaan konsep rata-rata nilai men dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Setelah ini kita akan ke contoh soal yang nomor 3. Baik, untuk contoh soal nomor 3, yaitu dalam suatu kelas terdapat siswa sebanyak 21 orang. Nilai rata-ratanya adalah 6. Nah, jika siswa yang paling rendah nilainya tidak diikutsertakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 6,2. Nilai yang terendah tersebut adalah, ini kan artinya adalah jumlah untuk memperoleh nilai terendah tadi, yaitu dengan cara seperti ini ya. Kita jawab. Nilai terendah sama dengan jumlah nilai ya, jumlah nilai 21 orang dikurang dengan jumlah nilai 20 orang kan? 20 orang. Ya kan? Nih. Nah, sementara jumlah nilai 21 orang itu bagaimana kita cara memperolehnya? Ya, kita tinggal kalikan rata-ratanya dengan banyak siswanya. Berarti 21 banyak siswa ya, dikali dengan rata-ratanya 6. Dikurang jumlah nilai 20 orang, berarti kita kalikan banyak siswanya 20, dikali dengan rata-ratanya adalah 6,2 ya, 6,2. Oke, saya pakai kurung ini. 21 kali 6 itu ketemunya adalah 126. Sementara kalau 20 dikali 6,2 itu ketemunya adalah 100 berapa itu? 120. Ini ya 4 ya, 124. Nah, 126 dikurang 124 itu ketemunya 2. Maka nilai terendah yang tidak diikutsertakan tadi adalah 2. Itu adalah pembahasan contoh soal yang ketiga. Setelah ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung rataan data berkelompok. Untuk menghitung rata-rata nilai atau mean dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok, kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N, dibagi dengan sigma FI, di mana I-nya juga dari 1 sampai N. Nah, contoh, tentukan rataan dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Nah, ini datanya ya, datanya kita diminta untuk menentukan rata-rata dari data ini. Bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah kita menggunakan rumus ini. Nah, saya sudah buat tabel di sini. Ini hasil pengukuran, frekuensinya tadi sudah diketahui di soal. Nah, XI itu apa? XI itu adalah titik tengahnya. Titik tengah ini ya, rentangnya ini, titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas pertama ini dari 119 sampai 127 itu adalah 123. Kemudian titik tengah 128 dan sampai 136 itu adalah 132.
Gampangnya ngitungnya 128 tambah 136 dibagi 2, ketemunya nanti 132. Kemudian titik tengah dari 137 sampai 145 itu adalah 141. Untuk selanjutnya itu sebenarnya kita lihat aja dulu nih panjang kelasnya berapa. Ini kan panjang kelasnya dari 119 sampai ke 127 itu kan 9 ya, 9. Maka tinggal ditambahkan 123 tambah 132 tambah 123 tambah 9, ini ketemunya adalah 132 ya. 132. Oke, sebentar saya akan tuliskan. Ini kan ketahui panjang kelasnya adalah 9 ya. Nah, dari sini ke sini cukup tambahkan 9. Nah, ini tambahkan 9. Berarti untuk ketemu XI di sini nanti kan tambahkan 9 lagi. Nah, tambah 9 kan. Jadi 150, 159, 168, 177. Nah, gampangnya seperti itu. Kemudian kita cari FI kali XI, ya tinggal dikalikan. 3 kali 123 adalah 369. 5 dikali 132 adalah 660. 10 kali 141 adalah 1410. Kemudian dan seterusnya 11 kali 150 adalah 1650. 6 kali 159 adalah 954. 3 kali 168 adalah 504, dan 2 kali 177 adalah 354. Dan kita jumlahkan keseluruhan ini, maka diperolehlah 5.901 ya. Ini jumlah keseluruhannya adalah 5.901. Sehingga rata-rata dari data ini tadi adalah 5.901. Kita bagi dengan sigma frekuensinya adalah 40, yaitu 147,53. Baik, itu adalah cara menghitung rata-rata atau nilai mean dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan rumus ini. Setelah ini kita akan menghitung rata-rata nilai mean, soal yang sama tapi dengan ini ya, dengan menggunakan rata-rata sementara. Oke. Sekarang kita akan menghitung rata-rata nilai atau mean dari tabel distribusi frekuensi menggunakan metode rataan sementara, mana rumusnya adalah X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Kemudian contohnya kita tetap menggunakan contoh yang tadi, yaitu tentukan rataan dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Nah, ini ya, ini soal yang tadi juga, cuman kita akan menjawabnya dengan rumus yang berbeda. Oke, nah tadi kita cari dulu titik tengahnya. Titik tengahnya tadi juga sudah kita gunakan pada metode sebelumnya ya. Nah, titik tengahnya dari 119 sampai 127 adalah 123, 128 sampai 136 adalah 132, dan seterusnya tinggal kita tambahkan 9 tadi ya, karena panjang kelasnya ini adalah 9. Ini panjang kelasnya 9. Oke, jadi ketemu 141, berarti setelah ini adalah 150, 159, 168, dan 177. Berikutnya di sini kan ada DI. Apa sih DI itu? DI itu adalah XI dikurang rata-rata sementara. Rata-rata sementara kita bisa memilih rata-rata sementaranya itu adalah 150. Kenapa? Karena titik tengah 150 ini frekuensinya yang paling besar, yaitu adalah 11. Oke, sekarang kita tandai dulu bahwa rata-rata sementaranya itu adalah ini ya, 150. Nah, ini 150 ini adalah sebagai rata-rata sementara. Jadi saya memilih rata-rata sementaranya adalah 150. Oke, sehingga di sini DI itu sama dengan XI dikurang rata-rata sementara. Nah, XI di sini 123 dikurang 150, ketemunya adalah negatif 27. Kemudian 132 dikurang 150 ya, 150 ketemunya negatif 18. 141 dikurang 150 ketemunya adalah min 9. Kemudian 150 dikurang 150 itu sendiri ketemunya 0 gitu ya. Kemudian 159 dikurang dikurang 150 ketemunya 9.
168 dikurang rata-rata sementara yang sudah kita pilih tadi adalah 150, ketemunya 18. Dan berikutnya 177 dikurang 150, ketemunya 27. Baru kita kalikan FI kali DI. 3 kali negatif 27, ketemunya negatif 81. 5 kali negatif 18, ketemunya negatif 90. 10 kali negatif 9, ketemunya negatif 90. Kemudian 11, ini ya, 11 dikalikan 0, ketemunya 0. 6 kali 9, ketemunya 54. Dan 3 kali 18 juga 54. 2 kali 27 juga 54. Nah ini kita jumlahkan karena di rumusnya tadi sigma ya, sigma FI DI. Jadi kita jumlahkan, maka ketemu hasilnya adalah negatif 99. Jadi sudah lengkap, rata-rata sementaranya sudah ada 150 tadi ya. Kemudian sigma FI DI nya adalah negatif 99 dan sigma FI nya ini adalah 40. Sehingga diperolehlah rata-rata dari data di atas adalah 150 tambah negatif 99 bagi 40, yaitu 147,53. Baik, itulah penjelasan saya bagaimana menggunakan rumus rataan sementara ya, rataan sementara untuk menghitung rata-rata dari tabel distribusi frekuensi ini menggunakan rataan sementara. Mungkin demikian video kali ini yang dapat saya jelaskan tentang materi rataan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya agar saya terus semangat dalam membuat video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.